Sehingga apapun menjadi cakrawala akan sia-sia bagi yang buta. Semerdu apapun burung berkicau akan sia-sia bagi yang tuli. Sederas apapun hujan yang turun akan sia-sia bagi bunga yang mati. Sebaik apapun kita berbuat, para pembenci takkan menghargai. Tak perlu takut dengan warna-warni, makanan enak pun ada yang tak disukai. Tak perlu takut dengan warna-warni, lukisan terbaik pun memiliki pembenci. Jangan taruh duri di jalanku, siapa tahu suatu hari nanti kau akan datang mencariku tanpa memakai alas kaki. Seindah apapun menjadi cakrawala akan sia-sia bagi yang buta. Semerdu apapun burung berkicau akan sia-sia bagi yang tuli. Sederas apapun hujan yang turun akan sia-sia bagi bunga yang mati. Sebaik apapun kita berbuat, para pembenci takkan menghargai. Tak perlu takut dengan warna-warni, makanan enak pun ada yang tak disukai. Tak perlu takut dengan warna-warni, lukisan terbaik pun memiliki pembenci. Jangan taruh duri di jalanku, siapa tahu suatu hari nanti kau akan datang mencariku tanpa memakai alas kaki. Jangan taruh duri di jalanku, siapa tahu suatu hari nanti kau akan datang mencariku tanpa memakai alas kaki. Dari Panjat Pinang kita belajar, jika engkau sudah berhasil, jangan lupakan orang di bawah yang menopangmu sampai di puncak. Kemanapun engkau akan pergi, sejauh apapun engkau akan berjalan, ingat bukankah setiap langkah hanyalah menuju pada kematian. Jangan taruh duri di jalanku, siapa tahu suatu hari nanti kau akan datang mencariku tanpa memakai alas kaki. Birokrasi Partai Monreal, teman seaksi pasti sosial. Siapkan janji untuk dijual, terlihat mulus tanpa skandal. Tak percaya negeri kaya bisa begini, kemiskinan di sana sini, kelaparan banyak terjadi, generasi kekurangan gizi. Pemimpin datang pergi silih berganti, perubahan pun tak banyak berarti. Entah diam atau tak mau mengerti, semua ini akibat maraknya korupsi. Jangan cuma lihat yang ada di kota, tengok mereka yang di sudut desa. Sudah layakkah hidup mereka? Kesejahteraan rakyat di atas segalanya. Birokrasi Partai Mondial, teman seaksi pasti sosial. Siapkan janji untuk dijual, terlihat mulus tanpa skandal. Tak percaya negeri kaya bisa begini, kemiskinan di sana sini, kelaparan banyak terjadi, generasi kekurangan gizi. Pemimpin datang pergi silih berganti, perubahan pun tak banyak berarti. Tak diam atau tak mau mengerti, semua ini akibat maraknya korupsi. Jangan cuma lihat yang ada di kota, tengok mereka yang di sudut desa. Sudah layakkah hidup mereka? Kesejahteraan rakyat di atas segalanya. Birokrasi Partai Mondial, teman seaksi pasti sosial. Siapkan janji untuk dijual, terlihat mulus tanpa skandal. Tak percaya negeri kaya bisa begini, kemiskinan di sana sini, kelaparan banyak terjadi, generasi kekurangan gizi. Kerapisan semakin menggila, dari tingkat kota sampai ke desa. Perkaya diri untuk kepentingannya, tak peduli lagi rakyat jelata. Tak ada beda manusia serakah dengan sifat para penjajah.
habis potensi bangsa. Yang penting bisa berkuasa. Birokrasi patrimonial, teman seaksi pasti sosial. Siapkan janji untuk dijual, terlihat mulus tanpa skandal. Harga diri budak korupsi, sumpah janji formalisasi. Keimanan tak ada lagi, tunggu azab setelah mati. Bangkitlah para pemuda, kobarkan kembali semangat bangsa. Kita pun sejatinya merdeka, hancurkan sifat para penjajah. Barang siapa hidup dalam satu negara, semua wajib untuk menjaganya. Pribumi pendatang punya hak yang sama, susah dan senang kita bersama. Negara kita negara yang kaya, apa yang diminta semuanya ada. Semua tergantung pada manusianya, bagaimana cara kita mengolahnya. Masing-masing nasib tidaklah sama, sebagian senang selebihnya merana. Sudah selayaknya sebagai anak bangsa, membantu yang lemah kita mengolahnya. Di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Makmur bila beruntung, sulit haruslah bijak. Barang siapa hidup dalam satu negara, semua wajib untuk menjaganya. Pribumi pendatang punya hak yang sama, susah dan senang kita bersama. Negara kita negara yang kaya, apa yang diminta semuanya ada. Semua tergantung pada manusianya, bagaimana cara kita mengolahnya. Berhati-hatilah dalam melangkah, kesempatan selalu ada di depan mata. Tetapkan tujuan sesuai arah, jangan lengah dan jangan serakah. Di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Makmur bila beruntung, sulit haruslah bijak. Pakai lensa yang cembung untuk melihat jarak, jangan pakai yang cekung, kita sulit bergerak. Berbagi pada sesama, waspada dengan serakah. Korupsi sebuah bencana, mengabdilah pada negara. Berbagi pada sesama, waspada dengan serakah. Korupsi sebuah bencana, mengabdilah pada negara. Di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Makmur bila beruntung, sulit haruslah bijak. Pakai lensa yang cembung untuk melihat jarak, jangan pakai yang cekung, kita sulit bergerak. Di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Makmur bila beruntung, sulit haruslah bijak. Pakai lensa yang cembung untuk melihat jarak, jangan pakai yang cekung, kita sulit bergerak.
Tuhan, wajahku seutuhnya di tengah berbagai tekanan maupun jembatan persaudaraan untuk meredakan ketegangan. Kita tunjukkan akhlak dan kesabaran, bahkan pada orang yang membenci kita. Tak perlu membalas segala fitnah dengan amarah ataupun sumpah serapah. Terus tunjukkan dengan kebaikan, bukan dengan kata-kata hujatan. Luruskan apa yang salah, ikhlas dengan akhlakul karimah. Perbuatan baik dan juga mulia yang diatur oleh norma agar kita bisa berjalan bersama tanpa ada rasa curiga. Tetaplah untuk selalu tenang di tengah berbagai tekanan. Bangun jembatan persaudaraan untuk meredakan ketegangan. Kita tunjukkan akhlak dan kesabaran, bahkan pada orang yang membenci kita. Tak perlu membalas segala fitnah dengan amarah ataupun sumpah serapah. Terus tunjukkan dengan kebaikan, bukan dengan kata-kata hujatan. Luruskan apa yang salah, ikhlas dengan akhlakul karimah. Perbuatan baik dan juga mulia yang diatur oleh norma agar kita bisa berjalan bersama tanpa ada rasa curiga. Oh, ini ada hal yang tak bisa dijelaskan dengan cara pikir, logika atau prasangka. Tapi kami yakin dan percaya dengan segala yang terjadi, semua adalah kehendaknya. Terus tunjukkan dengan kebaikan, bukan dengan kata-kata hujatan. Luruskan apa yang salah, ikhlas dengan akhlakul karimah. Perbuatan baik dan juga mulia yang diatur oleh norma agar kita bisa berjalan bersama tanpa ada rasa curiga. Mungkin ada hal yang tak bisa dijelaskan dengan cara pikir, logika atau prasangka. Tapi kami yakin dan percaya dengan segala yang terjadi, semua adalah kehendaknya. Di lawan cahaya menunggu, mata menunggu ketika nurani bergelut dan hitam berpeluh. Mengharap datang malaikat membawa peluh, tapi jangan kotorikan pedang di atas batu. Serena hati dengan tajamnya mata pedang, tak peduli kata lutut yang mengelang semakin dalam dan sombong seperti batu karang. Memikirkan pedih dan dosa yang akan datang. Ingat hidup bukan hanya satu kali, tiada materi setelah mati. Siapkan pengacara yang baik hati sebagai pembela keadilan yang sejati. Bila iman kita sudah sekarang, ada bedanya jernih dan pekat. Bila sampai waktu kan kau dapat rasakan azabnya yang maha dahsyat. Tulilah hati dengan tajamnya mata pedang, tak peduli jatuh perut-perut yang mengerang. Semakin dalam dan sombong seperti batu karang. Menyingkirkan pedih dan dosa yang akan datang. Ingat hidup bukan hanya satu kali, tiada materi setelah mati. Siapkan pengacara yang baik hati sebagai pembela keadilan yang sejati. Bila iman kita sudah sekarang, tiada bedanya jernih dan pekat. Bila sampai waktu kan kau dapat rasakan azabnya yang maha dahsyat. Pintu bukan hanya satu kali, tiada materi setelah mati. Siapkan pengacara yang baik hati sebagai pembela keadilan yang sejati. Bila iman kita sudah sekarat, tiada bedanya jernih dan pekat. Bila sampai waktu kan kau dapat rasakan azabnya yang maha dahsyat. Bila iman kita sudah sekarat, tiada bedanya jernih dan pekat. Bila sampai waktu kan kau dapat rasakan azabnya yang maha dahsyat. Tutup pintu
meskipun menjenguk. Hukum dunia harus kau peluk. Hukum akhirat kau melingkup dan membusuk. Tutup pintu setelah kau masuk, jangan pernah kau buka meskipun menjenguk. Hukum dunia harus kau peluk. Hukum akhirat kau melingkup dan membusuk. Bila iman kita sudah sekarat, tiada bedanya jernih dan pekat. Bila sampai waktu kan kau dapat rasakan azabnya yang maha dahsyat. Dahsyat, 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 dahsyat. Iman sekarat. Bila iman kita sudah sekarat, tiada bedanya jernih dan pekat. Bila sampai waktu kan kau dapat rasakan azabnya yang maha dahsyat. Iman sekarat. Hidup adalah permainan, tinggalkan yang memanfaatkan, utamakan yang mengutamakan, abaikan yang membicarakan. Tetaplah berbuat baik dalam bersosialisasi, jangan buang waktumu untuk memberi bukti. Karena kecil akan dihina, besar dicurigai, selatan dicaci, benar bukan tetapi benci. Banyak belumlah tentu cukup, sedikit belum tentulah kurang. Janganlah mengejar hidup senang tapi hidup yang tenang. Hidup adalah permainan, tinggalkan yang memanfaatkan, utamakan yang mengutamakan, abaikan yang membicarakan. Tetaplah berbuat baik dalam bersosialisasi, jangan buang waktumu untuk memberi bukti. Karena kecil akan dihina, besar dicurigai, selahkan dicaci, benar bukan tetap dibenci. Banyak belumlah tentu cukup, sedikit belum tentulah kurang. Janganlah mengajar hidup senang tapi hidup yang tenang. Tinggalkan yang memanfaatkan, utamakan yang mengutamakan, abaikan yang membicarakan. Tutuplah jendela yang menyakitimu, betapapun indahnya pemandangan. Jangan menegur sampai menghina, jangan menggigit sampai memaki. Tutuplah jendela yang menyakitimu, betapapun indahnya pemandangan. Jangan meminta sampai memaksa, jangan memberi sampai mengungkit. Berhati-hatilah membawa diri, karena manusia insan sejati tak luput dari kawan memuji dan juga lawan yang menguji. Hidup pada jendela yang menyakitimu, betapapun indahnya pemandangan. Jangan menegur sampai menghina, jangan mendidik sampai memaki. Tutuplah jendela yang menyakitimu, betapapun indahnya pemandangan. Jangan meminta sampai memaki. Stars in the big boy.
sikap dan perilaku influencer yang menganggap dirinya sebagai pusat perhatian bisa mengarah pada gejala gangguan kepribadian narsistik. Memalukan orang lain dengan tujuan menyakiti, walaupun aksinya tanpa dia sadari. Justru inilah yang menjadi sebuah indikasi adanya star syndrome yang menghinggapi diri. Karena merasa dirinya sudah terkenal, perilaku dan tutur kata tiada portal, tanpa disadari oleh dirinya sendiri. Tak semena-mena dan juga minim empati, membanggakan kemampuan secara berlebihan, merasa dirinya orang yang sukses dan berkuasa, berhak mendapatkan perlakuan yang khusus, sombong, anti kritik dan haus akan pujian. Star syndrome influencers, sekumpulan sikap dan perilaku influencers yang menganggap dirinya sebagai pusat perhatian, bisa mengarah pada gejala gangguan kepribadian narsistik. Permalukan orang lain dengan tujuan menyakiti, walaupun aksinya tanpa dia sadari. Justru inilah yang menjadi sebuah indikasi adanya star syndrome yang menghinggapi diri. Karena merasa dirinya sudah terkenal, perilaku dan tutur kata tiada portal, tanpa disadari oleh dirinya sendiri. Telah semena-mena dan juga minim empati, membanggakan kemampuan secara berlebihan, merasa dirinya orang yang sukses dan berkuasa, berhak mendapatkan perlakuan yang khusus, sombong, anti kritik dan haus akan pujian. Karena merasa dirinya sudah terkenal, perilaku dan tutur kata tiada portal, tanpa disadari oleh dirinya sendiri. Tak semena-mena dan juga minim empati, membanggakan kemampuan secara berlebihan, merasa dirinya orang yang sukses dan berkuasa, berhak mendapatkan perlakuan yang khusus, sombong, anti kritik dan haus akan pujian, merasa derajatnya lebih tinggi dari orang lain, kecenderungan memanipulasi orang lain, merasa lebih unggul dibanding orang lain, sering merasa iri dengan pencapaian orang lain. Ada satu namanya Darcy Berjanji Setiawan, asal Purbalingga, gagah, rapi dan rupawan, baik hati dan murah senyum juga dermawan, punya mimpi badan gede seperti naragawan. Yang kedua bernama Dedi Popoy Surya Kencana, asli Jakarta, selalu berusaha untuk bijaksana, kritisi dalam segala hal dan penuh rencana, gesit dan aktif bila ada bencana. Yang ketiga dipanggil Koro Dwi Julian Koro, asli Betawi, pernah jalan-jalan ke Malioboro, masih bujang dan rokoknya bukan Marlboro, paling benci metal, sukanya lagu Sandi Sandoro. RT4 namanya Rohayati, dipanggilnya Iro, asal Jakarta tapi ada seremnya separuh, dia suka iseng ngemilin jajanan snack paro, paling takut sama binatang yang namanya Toro. 05 orangnya emang pada keren-keren, walau kadang makannya tempe bekas sisa kemarin. Benahin apa yang kurang, kata ustaz pesantren, kita harus lebih solid biar manis kayak gula aren. RT5 dipanggil Ucok, namanya Arlan Arat, asli Jakarta Serang tapi yang pasti bukan Arat, jelajah melanglang buana dari timur ke barat, gak bisa diem satset tahu-tahu di Arab. RT6 Sudrajat Wadi tapi dipanggil Gembel, anak Betawi asli tanpa ada embel-embel, rajin dan gesit walaupun tanpa ada salam tempel, gak pernah marah kalau ada yang ngatain tompel. RT7 dipanggil Ayu, aslinya Dendi Yustiar, anak Jakarta tapi makanan favoritnya kaviar, kritisi meskipun keras kepala tapi visioner, hobinya nguprit, suruh anak kecil tinggal di sawer. RT8 namanya Sugianto, dipanggil Billy, Jakarta turunan Jawa tapi gak pernah ke Bali, orangnya saik berteman gak pernah pilih-pilih, pakai kacamata kayak Tom Cruise tapi bukan yang asal. 5 orangnya emang pada keren-keren, walau kadang makannya tempe bekas sisa kemarin. Benahin apa yang kurang, kata Pak Ustadz pesantren, kita harus lebih solid biar manis kayak gula aren. RT9 Rudi Deslianto, dipanggil Ade Masain, darah Jawa Jakarta tapi suka
sukanya kopi yang pahit. Suka musik, makan mie ayam, masmin pakai sumpit. Dulu kurus sekarang gendut gara-gara si covid. RT10 dipanggil adit, aslinya Agus Setiawan. Anak Jakarta campur depok tapi sukanya melawan. Doyannya film India yang main Amitabh Bachchan. Malam melek siang di molor kagak pernah sarapan. RT11 Siska Handayani dipanggil sis bukan bro. Campuran Jakarta, Sumatera Utara, Batak, Karo. Kalau kumpul maunya selalu sama si hero. Ibarat makanan mereka seperti combro dan distro. RT12 dipanggil Rudi, aslinya Rudi Arifianto. Anak Jakarta yang punya bisnis foto-foto. Kalem skut murah senyum tapi gak suka soto. Jago pingpong badannya gak punya tato. 05 orangnya emang pade keren-keren. Walau kadang makannya tempe bekas sisa kemarin. Benahin apa yang kurang kata Pak Ustaz pesantren. Kita harus lebih solid biar manis kayak gula aren. RW05 namanya Bapak Juna Edi Emon. Putra Betawi bertanggung jawab bukan cuma omon-omon. Kalau buat kegiatan positif pasti langsung bilang temon. Paling suka makan kue bika Ambon sama ikan salmon. Humas tapi gak mau dibilang humas, namanya si Abdul Raja. Lahir di Wuhan tapi nongolnya di samping rumah Bang Rojak. Orangnya rajin walau mulutnya pedes kayak sambal rujak. Penyabar selalu bilang gugup kalau lagi bersajak. Helm kan Nur Suhadi tapi orang manggilnya si Koben. Anak Betawi campur serang tapi gak suka ngeben. Rambut kontak ganti warna mulu kayak jalak suren. Pelupa parah kalau inget berarti namanya tumben.